Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti, kami ingin membahas tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di tingkat SD. Insya Allah kami jelaskan secara lengkap. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Amin, Allahumma amin. Nanti, ada 4 hal yang ingin kami bahas dalam video ini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum merdeka, khususnya di tingkat SD. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah perubahan pokok. Berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini, nanti apa saja yang berubah? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana SKL terbaru SD. Karena dari SKL inilah nanti kita jadikan dasar. Bagaimana kita nanti mendidik dan menciptakan lulusan sekolah dasar. Dan yang keempat, nanti akan membahas bagaimana struktur kurikulum di tingkat SD. Kita mulai pembahasan yang pertama, tentang karakteristik kurikulum merdeka. Sebenarnya, ini sudah kami sampaikan dalam video-video kemarin. Tapi, ada baiknya kita mengulas kembali, sedikit mereview, supaya kita nanti lebih memahami tentang karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik yang pertama nanti adalah berfokus pada materi esensial. Artinya, materi tidak usah terlalu luas. Yang penting bagaimana siswa itu mampu memahami, mampu menerapkan, sehingga pembelajaran nanti akan lebih mendalam. Terutama dalam pengembangan literasi dan numerisasi siswa. Kita tidak boleh memahami bahwa literasi adalah bahasa Indonesia dan numerisasi adalah matematika. Sekali lagi bukan. Tapi, semua mapel itu nanti bisa diajarkan tentang literasi dan numerisasi. Literasi adalah bagaimana siswa itu mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah informasi, dan mampu menerapkannya. Kalau numerasi itu memang berhubungan dengan angka, dengan tabel, dan juga dengan simbol-simbol. Semua pelajaran nanti memang mengajarkan anak bagaimana siswa-siswa itu akan berkembang literasi dan numerasinya. Kemudian, karakteristik yang kedua, nanti ada profil pelajar Pancasila, di mana ini nanti dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Nanti, pembelajaran berbasis proyek yang dikejar utama bukan hasilnya, tapi karakternya, tapi prosesnya. Yakni, tujuan utamanya adalah ingin mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan masuk dalam struktur kurikulum, yakni 20-30%. Setiap pembelajaran akan dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, matematika dalam seminggu ada 4 jam. Berarti yang 3 jam nanti pembelajaran reguler di kelas. Dan yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran. Nah, pembelajarannya adalah berbasis proyek. Dari alokasi yang 20% tadi dari semua mapel, nanti akan digabungkan. Dibuat jadwal pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah adanya fleksibilitas. Diberi kebebasan baik itu gurunya, sekolahnya, maupun siswanya. Kalau di tingkat SD mungkin salah satu fleksibilitasnya adalah nanti diberi kebebasan untuk memakai pendekatan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin diwajibkan memakai tematik, untuk kurikulum merdeka nanti dibebaskan boleh memakai pendekatan tematik, atau boleh memakai pendekatan berbasis mapel. Kembali diserahkan kepada satuan pendidikan. Diserahkan kepada guru kelas, mana yang terbaik untuk siswa-siswinya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua, bisa dilihat bagaimana capaian pembelajaran itu disusun per fase, bukan per jenjang. Kalau dulu itu, kelas 1 sudah ditentukan, tujuannya ini. Kelas 2 tujuannya ini, kelas 3 tujuannya nanti ini. Nah, untuk nanti tidak. Nanti akan dibentuk per fase. Fase A, nanti ada kelas 1 dan kelas 2. Jadi capaian pembelajaran yang dibentuk di satu fase, boleh disampaikan di kelas 1, boleh disampaikan di kelas 2. Boleh disampaikan kedua-duanya. Karena ada fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, nanti jam pelajaran disusun per tahun bukan per minggu. Kalau kemarin di kurikulum 2013,
Jika matematika 4 jam kan berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam, terus setiap minggu. Tapi nanti dibebaskan per tahun. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu apa saja sih yang berubah di tingkat SD? Paling tidak ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama nanti pelajaran IPA dan IPS akan digabung menjadi satu yang menjadi IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kenapa toh di tingkat SD ini digabung? Nah, karena menurut para ahli, anak tingkat SD ini tingkat berpikirnya masih konkret, masih sederhana, belum detail. Dan juga nanti digabungkan untuk memicu anak dalam mengelola lingkungan alam dan sosial secara terpadu dan komprehensif. Kemudian perubahan yang kedua, nanti bisa kita lihat kalau bahasa Inggris sudah menjadi mapel pilihan. Kalau kemarin hanya sebagai mapel ekstrakurikuler, nanti bahasa Inggris sudah menjadi mapel pilihan. Artinya, guru yang mengajar sudah diakui jamnya oleh Dapodik. Begitu. Yang ketiga, mapel keterampilannya nanti akan diganti menjadi mapel seni dan budaya. Nanti sekolah harus menyiapkan minimal satu jenis seni. Boleh seni musik boleh, seni teater juga boleh, seni tari juga boleh. Dan yang terakhir nanti pendidikan Pancasila akan menjadi pengganti mapel PPKN. Kenapa kok istilahnya diganti menjadi pendidikan Pancasila? Nah, pemerintah sekali lagi ingin memperkuat penanaman karakter sesuai nilai Pancasila. Bukan sekedar teori dan pengetahuan saja. Nah, nanti siapa yang berhak untuk mengajar bahasa Inggris? Ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau guru kelasnya memang punya kompetensi bahasa Inggris, yang tentunya bagus, berarti nanti guru bahasa Inggrisnya yang mengajar. Tetapi, kalau misalkan belum punya kompetensi yang memadai, maka nanti bisa diambilkan dari guru bahasa Inggris jurusan bahasa Inggris yang ada di sekolah tersebut. Atau jika belum ada lagi, maka nanti bisa diambilkan dari guru bahasa Inggris SD maupun SMP yang terdekat. Atau juga bisa dari mahasiswa yang masuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai SKL di SD. Kenapa toh? Kok SKL ini penting? Karena memang kita mengajar itu kan harus ada pedomannya, dan pedoman itu sudah dibuat oleh pemerintah. SKL adalah kualifikasi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang tersebut. Nah, penyusunan SKL di tingkat SD ini difokuskan pada 3 hal, yakni yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman. Selain itu juga bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian, yang kedua adalah ingin menanamkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menemukan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan karakter. Kemudian nomor 3 baru berhubungan dengan pengetahuan. Karena sekali lagi, pemerintah memang ingin mengembangkan lebih dalam tentang soft skill siswa, ingin mengembangkan karakter siswa. Bagaimana anak didik Indonesia nanti memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman ini kan semakin berubah Bapak Ibu, anak siswa-siswi kita harus kita bekali supaya mereka nanti tidak semakin ketinggalan. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan membahas bagaimana struktur kurikulum di tingkat SD. Ada 4 hal, yaitu yang pertama nanti bagaimana pembagian fasenya. Yang kedua bagaimana pendekatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proporsi beban belajar. Dan yang keempat adalah bagaimana pembagian beban belajar per mapel. Yang pertama, untuk fase perkembangan siswa di tingkat SD nanti ada 3. Yang pertama namanya fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran ini sekali lagi disusunnya per fase bukan per jenjang.
Artinya, guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Boleh di tahun pertama, boleh di tahun kedua, atau boleh kedua-duanya. Misalkan pada fase A ada pencapaian pembelajaran, siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Karena di fase A ini adalah kelas 1 dan kelas 2, maka bilangan 10.000 ini boleh dituntaskan di kelas 1, boleh dituntaskan di kelas 2, atau boleh disampaikan di kelas 1 dan kelas 2. Yang penting, di akhir fase, ketika siswa nanti sudah naik dari kelas 2, capaian pembelajaran ini sudah harus tuntas. Lalu, untuk capaian pembelajaran sudah beberapa kali kami sampaikan, sudah beberapa kali kami cantumkan di deskripsi, bisa Bapak Ibu download. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bagaimana pendekatan pembelajaran di tingkat SD tidak lagi diwajibkan memakai tematik, tapi lagi-lagi diberi fleksibilitas. Boleh memakai tematik, boleh berbasis mata pelajaran, monggo jenengan pilih mana yang terbaik untuk Bapak Ibu. Mana yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah proporsi struktur kurikulum. Nanti, di tingkat SD pembelajarannya dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama intrakurikuler, yaitu pembelajaran sebagaimana biasa di kelas reguler, yakni nanti ada 80%. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Untuk menggali profil pelajar Pancasila nanti ada 20%. Misalnya, jika matematika per minggu itu ada 4 jam pelajaran, maka 3 jam pelajaran adalah kegiatan reguler, berupa kegiatan di kelas. Nanti yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana struktur kurikulum. Pada dasarnya, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Kalau dulu matematika ada 5 jam, juga masih 5 jam. Kalau PJOK ada 4 jam, juga masih 4 jam. Yang membedakan adalah pembagian proporsinya. Kalau matematika dulu 5 jam, berarti nanti yang 4 jam adalah KBM di kelas seperti biasa, dan yang 1 jam nanti untuk proyek. Nah, khusus bahasa Indonesia, karena ada 8 jam, nanti yang 4 jam itu kegiatan KBM di kelas, yang 2 jam untuk kegiatan berbasis proyek. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk pendidikan agama, nanti sesuai dengan agama anak masing-masing. Kalau Islam berarti pendidikan agama Islam. Kalau Katolik berarti pendidikan agama Katolik. Kemudian PPKN, ini berubah namanya menjadi pendidikan Pancasila. Ada 5 jam, berarti yang 4 jam untuk KBM biasa, yang 1 jam untuk proyek. Bahasa Indonesia 8 jam, yang 6 jam untuk intrakurikuler, yang 2 jam untuk proyek. Matematika 5 jam, 4 jam KBM biasa, 1 jam untuk proyek. PJOK 4 jam, dan nanti pembelajaran seni bisa kita lihat di keterangan ini. Nanti sekolah minimal menyiapkan 1 seni. Boleh seni musik, boleh seni rupa, boleh teater, atau seni tari juga boleh. Dan untuk pembelajaran bahasa Inggris serta mulok, nanti masing-masing 2 jam. Tidak ada alokasi untuk pembelajaran berbasis proyek. Kalau dialokasikan ke proyek, nanti habis. Karena hanya 1 jam nanti tidak berjalan dengan maksimal. Tapi untuk mulok nanti tidak hanya sebatas seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk menerapkan mulok nanti ada 3 pilihan. 1 nanti diintegrasikan dengan pembelajaran mapel yang lainnya di pembelajaran intrakurikuler, atau 2 diintegrasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Nah, atau yang ketiga, berdiri sendiri seperti ini. Dan kalau kita perhatikan yang bintang 4 Bapak Ibu, total jam pembelajaran tidak masuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya, pemerintah itu sudah menetapkan minimal di kelas 1 itu harus ada 828 pembelajaran intrakurikuler dan 252 pembelajaran profil Pancasila. Jadi, jika sekolah ingin menambah pelajaran untuk memberi ciri khas sekolah itu, untuk menyesuaikan dengan budaya lokal, maka sangat dipersilahkan. Yang penting, pemerintah sudah menyiapkan minimal pelajaran di kelas 1 SD. Kalau kita lihat kelas 2, juga hampir sama Bapak Ibu. Untuk kelas 3 nanti, pasti ada perubahan. Karena nanti akan mulai ada pelajaran IPAS. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Mohon maaf, kami lupa nanti untuk penerapan tahun pertama nanti di tingkat SD hanya kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun kedua nanti ditambah lagi kelas 1 dan kelas 2. Terus 4 dan 5. Dan nanti pada tahun ketiga,
semuanya bisa menerapkan kurikulum merdeka. Yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Sudah kami sampaikan tadi bahwasanya pembelajaran berbasis proyek ini yang disasar utamanya nanti bukan hasilnya, tapi prosesnya, yaitu ingin mengembangkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nanti di tingkat SD, dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.